Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang contoh kasus gaji karyawan. Sekarang kita akan mencoba untuk menjawab contoh kasus gaji karyawan satu persatu. Misalnya di sini contoh kasusnya nomor 1, gaji pokok setiap karyawan akan sama jumlahnya. Berarti ya, GP gaji pokok itu bakal sama jumlahnya. Misalnya jumlahnya itu 3 juta. Maka nanti setiap karyawan atau semuanya itu gaji pokoknya itu sama saja. Yang kedua berarti gaji total karyawan dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Berarti ini rumusnya adalah, ini jadi ke nomor 1 dulu, gaji total atau GT ya, gaji total sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan atau T dikurangi pajak. Ini adalah rumus nomor 2. Sekarang untuk yang menjawab nomor 3 adalah pajak yang berlaku di perusahaan tersebut adalah 10% dari gaji pokok sebelum ditambah tunjangan. Berarti di sini nomor 3 sama dengan pajak sama dengan 10% dikali dengan gaji pokok dikali dengan gaji pokok GP ya. Ini nomor 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu tunjangan yang didapat dari perusahaan adalah 20%. Berarti di sini tunjangan sama dengan 20% dikali dengan gaji pokok atau GP. Dan yang nomor 5 itu adalah gaji pokok bisa berubah tergantung kebijakan perusahaan. Jadi gaji karyawannya itu tergantung dari perusahaannya, mau digaji berapa. Bisa 3 juta, 4 juta, maupun 5 juta. Habis ini ngapain lagi? Habis ini kita coba pertanyaannya, hitung berapa gaji total yang diperoleh dari seorang karyawan di perusahaan tersebut. Gaji totalnya itu kita sudah ketahui ya, GT sama dengan GP ditambah tunjangan dikurangi pajak. Berarti untuk menjawab ini, GT sama dengan GP ditambah tunjangan dikurangi pajak. Berarti kita coba nih isi satu persatu. GP-nya berapa? GP-nya itu 3 juta ya. Sekarang ditambah T-nya. T itu adalah tunjangan. Berarti untuk menjawab tunjangan di sini kita harus dihitung terlebih dahulu ya tunjangannya. Berarti di sini 20% dikali dengan GP. GP itu 3 juta ya. Berarti 20% dikali 3 juta. Itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 600.000. Ini adalah untuk menjawab yang nomor 4 tunjangan. Berarti di sini 600.000. Sekarang ngapain lagi? Sekarang cari yang P-nya sekarang. P-nya itu dilihat dari yang rumus nomor 3. Rumus nomor 3 berarti di sini dikurangi kita coba deh diisi dulu nomor 3 ya. Untuk menjawab nomor 3 berarti 10% dikali dengan GP. GP-nya tadi berapa? 3 juta. Hasilnya 10% dikali 3 juta sama dengan 300.000 ya. 300.000. Berarti untuk menjawab yang di bawah ini itu hasilnya 300.000. Jadi kita sudah diketahui nih jumlah GP-nya berapa, tunjangannya berapa, dan dikurangi P-nya, pajaknya berapa. Tinggal kita jumlahkan nih atau kurangkan nih. 3 juta ditambah 600, 3 juta ditambah 600 dikurangi 300. Hasilnya jadi 3.300.000.
Nah, ini adalah gaji total suatu karyawan. Nah, ini adalah rumus dari contoh kasus gaji karyawan sebelum masuk ke penyajian secara pseudocode. Oke ya, sampai sini kita sudah paham bagaimana menghitung contoh kasus gaji karyawan di tiap nomornya. Kita akan coba masuk ke pseudocode-nya. Contoh algoritma atau contoh pseudocode. Yang perlu kalian perhatikan, kita harus menyiapkan 3 elemen pada algoritmanya terlebih dahulu. 3 elemennya itu apa saja? 1, judul algoritma, yaitu menghitung gaji total karyawan. Yang kedua apa? Yang kedua kamus ya. Yang kedua kamus. Dan yang ketiga itu ada algoritma. Ketiga elemen ini wajib harus ada di algoritma atau di pseudocode. Sekarang ngapain lagi? Sekarang kita coba input karyawan, gaji pokok. Kenapa input nama karyawan sama gaji pokok? Padahal kan nama karyawan itu di deskriptif kita tidak ditanyakan ya, tapi di contoh algoritma itu ditanyakan. Jadi gini ya, nama karyawan itu kita harus isi karena setiap karyawan itu kan harus ada namanya. Kita nggaji orang harus ada namanya ya, harus ada namanya. Berarti inputkan namanya, inputkan gaji pokoknya berapa. Jadi input nama karyawan, gaji pokok. Ini sama kayak nomor 1 ya. Yang kedua itu kita harus tahu tunjangannya dulu, atau pajaknya dulu deh. Pajaknya dulu tuh berapa? Pajak tadi itu 10%. 10% itu sama dengan 0,1 ya. Jadi pajak sama dengan 0,1 dikali gaji pokok. Gaji pokoknya ini tergantung dari perusahaannya, bebas mau 3 juta, 4 juta ataupun 5 juta. Ya. Sekarang untuk pajak tadi nomor 3 itu apa ya? Nomor 3 itu tunjangan ya. Tunjangan. Untuk rumus tunjangan 20% dikali gaji pokok. 20% itu kalau didesimalkan menjadi 0,2. Berarti tunjangan sama dengan 0,2 dikali gaji pokok. Selanjutnya yang nomor 4 ya. Ini gaji totalnya, berarti untuk menghitung gaji total berarti gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Itu ya untuk menjawab gaji total. Sampai sini kita coba. Kalau sudah dijumlahkan, kita tampilkan gaji totalnya dengan cara output gaji total. Sampai sini sudah selesai? Sudah. Lalu sekarang kita masukkan kamusnya. Kita coba masukkan kamusnya. Coba kalian lihat di algoritma itu ada variabel apa aja. Di sini kita ada variabel nama karyawan ya. Ada variabel nama karyawan, berarti nama karyawan ini termasuk tipe data apa? String kah atau integer? Jawabannya integer ya, karena integer adalah kumpulan dari chart. Gak mungkin nama karyawan itu ditulis angka 1, 2, 3. Jadi di sini nama karyawan .2 string. Sekarang kita lihat lagi nih, di algoritma ada variabel apa lagi? Oh, ada gaji pokok. Berarti gaji pokok ini itu termasuk tipe data apa? Tipe data integer kah? Tipe data string kah? Ataupun tipe data boolean? Jawabannya itu adalah tipe data integer. Kenapa integer? Karena ini adalah bilangan bulat gaji pokok. Nggak mungkin ya gaji pokok itu desimal. Misalnya 3 juta, 5. Itu nggak mungkin. Berarti di sini gaji pokok sama dengan integer. Sisanya itu ada pajak, ada tunjangan, sama gaji total. Dan ini adalah tipe datanya real. Kalau tipe datanya real, berarti ini adalah sesuatu yang bakal ada desimalnya. Berarti pajak, tunjangan, gaji total sama dengan real tipe datanya. Sampai sini paham ya? Sampai sini kita coba ISFS-nya itu apa? IS-nya itu user memasukkan nama karyawan dan gaji. Yang kedua itu FS-nya menampilkan gaji total.
menampilkan gaji total karyawan. Ya, nanti di sini berarti kita buat aplikasinya secara langsung atau tidak langsung ya. Kalau user memasukkan, berarti kita buat aplikasinya itu secara tidak langsung, karena bukan kita yang memasukkan nama karyawan sama gajinya. Nah, sampai sini mungkin ya, paham ya? Coba kalian buat contoh algoritma menjadi Pascal. Coba dibuat ya. Coba-coba aja. Nanti kita akan seri tanya jawab seperti biasa jam 20.00 sampai jam 20.30 itu untuk sesi tanya jawab dan absen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.